Halo sahabat-sahabat terkasih, berjumpa lagi kita di kanal tentang kita. Topik kita kali ini, Jokowi, Presiden, dan kutukan Empu Gandring. Sahabat-sahabat terkasih, Ken Arok dengan keris Empu Gandring yang sangat melegenda di Nusantara seolah masih terjadi di masa modern ini. Pembunuhan yang dilakukan pada pembuat keris sakti itu menuai tuah, juga mengakhiri hidup si pemakainya. Turun-temurun kutukan itu terjadi. Ketika negeri ini merdeka dan menyatakan diri sebagai Indonesia, jauh berabad kemudian dari tragedi kudeta dan perebutan kekuasaan serta permaisuri itu seolah masih terulang. 7 presiden yang pernah memerintah itu turun dengan cara-cara yang cukup tidak elok. Harapan baik itu pada presiden ke-7. Ingat konsep 7 turunan. Sahabat-sahabat terkasih, Bung Karno yang dicintai dan dikagumi rakyatnya, bangsa-bangsa senasib dan juga tokoh besar dunia berakhir tragis. Usai kudeta, laporan pertanggungjawabannya di MPR ditolak. Gagal sebagai presiden setelah 20 tahun jatuh bangun mencari format terbaik di antara gempuran Belanda dan Barat. Pemberontakan-pemberontakan di berbagai tempat dan waktu juga menjadi perjuangannya. Ia harus turun dengan sangat buruk, meninggal dalam keadaan merana. Soeharto naik ke tampuk kekuasaan hingga 32 tahun. Bapak pembangunan yang membumikan Pancasila dengan kursus pola 45 hingga 100 jam. Subversif sebagai andalannya. Tak gebuk ketika ada pembicaraan mengenai suksesi. Kegagalan mengatasi krisis ekonomi menumbangkannya dari kursi kepresidenan. Tumbang dan merana di masa tua. Memang tidak setragis Bung Karno. Ia masih tetap kaya raya, dikelilingi anak cucu. Namun toh pastinya ia tidak bersukacita dengan cara mundur karena kabinetnya mbalelo. Sahabat-sahabat terkasih, B.J. Habibie, ia hanya sangat singkat menggantikan mentornya Soeharto. Referendum Timor Timur yang gagal, ia mengadakan pemilu dan pertanggungjawabannya di MPR seperti Soekarno ditolak. Tidak cukup banyak kisah perjuangannya. Rudi harus puas, berhenti. Mau maju dalam pemilihan lagi, partainya tidak merestui. Gus Dur selanjutnya harapan besar, pluralitas, jempolan, cerdas, dan berkarisma. Ia menjadi presiden cukup singkat. Intrik atas euforia reformasi membuatnya harus turun di tengah jalan. Keluar istana dengan kaki terlihat hanya mengenakan celana pendek. Mungkin bagi tokoh-tokoh lain itu sangat memalukan, traumatik. Tidak bagi sosok yang sudah melampaui dirinya itu, turun di tengah jalan. Selanjutnya Megawati. Pengganti Gus Dur ini mengantar pilpres pemilihan secara langsung. Kepemimpinan yang relatif singkat namun membawa perubahan besar. Ia gagal dalam pemilihan, tidak dipilih lagi oleh mayoritas masyarakat. Tidak setragis bapaknya atau pendahulu-pendahulunya tentu saja. Pemilihan periode berikutnya juga masih sama. Lawan yang sama kalah lagi. SBY, Presiden militer kedua Indonesia ini bisa melaju 2 kali pemilihan langsung. Pembangunan cukup masif. Presiden yang suka konpres dan menghibur rakyatnya dengan lagu ciptaan dan yang dinyanyikannya. Ia lumayan sukses bertahan tanpa keadaan fatal
yang menghiasi kepemimpinannya. Teror besar memang sering terjadi. Sayang bahwa turun dari panggung dengan 2 periode full itu dengan catatan partainya jeblok sangat parah. Pemilu periode berikutnya tidak membaik. Tentu ini beban pikirannya juga. Kemudian Jokowi, sosok yang fenomenal, pengusaha yang berasal dari bawah, mencapai posisi bagus dan masuk dunia politik, menang dalam Pilwakot Solo dan sukses membawa perubahan signifikan, menjadi sorotan media. Wajar periode 2 ia menang dengan sangat besar tanpa kampanye. Keberadaannya menarik parpol nasional membawanya ke Jakarta. Gebrakan membuat Jakarta lebih baik terlihat jelas. Tidak sampai 1 periode ia mentas dalam Pilpres dan menang. Partai pengusungnya cenderung minim. Blusukan menjadi cara ia merakyat, dan itu tidak berkurang. Kedekatannya dengan masyarakat membuatkan dia makin bersinar. Wajar di penghujung jabatannya ia masih di atas 80% kepuasan publik. Masyarakat percaya, apalagi ia menolak upaya-upaya mengubah agar bisa 3 periode. Pilihan bijak. Sahabat-sahabat terkasih, turun karena batasan waktu dengan kepala tegak dan yakin ia tidak akan mengalami push power syndrome usai tidak menjadi presiden. Manusia pekerja yang bisa menerima direndahkan karena ia memilih merendah, bukan merasa diri di atas. Sumeleh tingkat tinggi yang membuatnya bisa menelurkan gagasan-gagasan besar bagi negeri ini. Negara ini makin besar dan berkibar, berjalan di antara masa dengan penuh perjuangan. Masa lalu adalah pengalaman yang harus dijadikan pelajaran berharga. Masa depan itu visi untuk lebih baik lagi. Nah, sahabat-sahabat terkasih, sekian dulu bahasan kita kali ini. Silahkan berkomentar di bawah. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Salam penuh kasih.